Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Implementasi Trigger MySQL pada Database Sistem Informasi Perpustakaan Digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Syafika, NIM akhir 213. Dan saya Dahu Adia dengan NIM akhir 224. Dan saya Herlinda Agustina dengan NIM akhir 215. Dan saya Maharani Azara dengan NIM akhir 205. Lanjut ke pendahuluan, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini menuntut sistem yang cepat, akurat, dan otomatis. Dalam sistem perpustakaan terdapat banyak proses yang berulang, seperti peminjaman buku, pengembalian, dan pengelolaan stok. Jika dilakukan secara manual, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dan ketidakkonsistenan data. Oleh karena itu, diperlukan solusi otomatis, yaitu dengan menggunakan trigger pada MySQL. Selanjutnya, pengertian trigger. Trigger adalah fitur dalam database MySQL yang dapat berjalan secara otomatis ketika terjadi perubahan data. Untuk perubahan tersebut yaitu ada penambahan data, insert, yang kedua perubahan data yaitu update, yang ketiga penghapusan data yaitu delete. Trigger tidak perlu dijalankan secara manual karena akan aktif sendiri saat kondisi terpenuhi. Selanjutnya, manfaat trigger dan jenis trigger. Beberapa manfaat trigger yaitu ada mengotomatisasi proses dalam database, yang kedua menjaga konsistensi data, yang ketiga mengurangi kesalahan manusia, yang terakhir mencatat aktivitas sistem secara otomatis. Trigger dibagi menjadi dua jenis berdasarkan waktu. Yang pertama ada before, yaitu sebelum proses dijalankan, dan juga after, setelah proses dijalankan. Untuk berdasarkan event ada insert, update, dan delete. Selanjutnya ada konsep new dan ULD. Dalam trigger terdapat konsep new, yaitu data setelah perubahan, ULD data sebelum perubahan. Keduanya digunakan untuk membandingkan perubahan data, misalnya untuk mengecek apakah status berubah atau tidak, lalu menjalankan aksi otomatis seperti update stok atau mencatat log. Selanjutnya, slide database. Struktur database dan fungsi tabel. Database sistem ini terdiri dari 5 tabel utama, yaitu buku, anggota, petugas, peminjaman, dan detail peminjaman. Masing-masing tabel memiliki fungsi berbeda. Yang pertama, tabel buku, yaitu untuk menyimpan data buku dan stok. Kedua, tabel anggota untuk menyimpan data pengguna.
Yang ketiga, tabel peminjaman untuk mencatat transaksi. Terakhir, detail peminjaman, yaitu rincian buku yang dipinjam. Relasi database. Relasi antar tabel menggunakan konsep one-to-many. Satu data dapat terhubung ke banyak data lain. Contoh relasinya, satu anggota bisa melakukan banyak peminjaman. Satu peminjaman bisa berisi banyak detail buku. Satu buku bisa muncul di banyak transaksi. Relasi antar tabel ini dihubungkan menggunakan Fourier key. Selanjutnya, tabel tambahan. Tabel tambahan yaitu log underscore aktivitas, berfungsi sebagai audit trail atau riwayat aktivitas untuk mencatat peminjaman buku, pengembalian buku, serta status apakah tepat waktu atau terlambat. Data pada tabel ini diisi secara otomatis oleh trigger dan juga menyimpan waktu kejadian. Tujuan perancangan. Yang pertama, menghindari data ganda atau redundansi. Data disimpan hanya satu kali agar tidak terjadi duplikasi dan inkonsistensi, sehingga penyimpanan lebih efisien. Yang kedua, mempermudah pengelolaan data. Struktur tabel yang rapi dan relasi yang jelas memudahkan proses pencarian, penambahan, dan pembaruan data. Yang ketiga, menjaga integritas dan konsistensi data. Penggunaan relasi seperti Fourier key menjaga keterhubungan data tetap akurat dan mencegah kesalahan input. Yang keempat, mendukung otomatisasi dengan trigger. Trigger memungkinkan proses berjalan otomatis sehingga sistem lebih efisien dan minim kesalahan. Selanjutnya, implementasi. Pada sistem ini terdapat 6 trigger utama yang digunakan untuk mengotomatisasi proses dalam database. 3 trigger pertama berfokus pada pengelolaan stok buku, yaitu mengurangi stok peminjaman, menambah stok saat pengembalian, dan melakukan validasi agar peminjaman tidak melebihi stok yang tersedia. Dengan begitu, data stok selalu akurat dan transaksi yang tidak valid bisa dicegah. Sedangkan 3 trigger berikutnya berfokus pada pencatatan dan kontrol aktivitas, yaitu mencatat log peminjaman, mencatat log pengembalian, serta mengubah status menjadi terlambat secara otomatis jika melewati batas waktu. Dengan kombinasi trigger ini, sistem menjaga keakuratan. Dengan kombinasi trigger ini, sistem menjaga keakuratan data
data, mencatat aktivitas, dan mengontrol transaksi secara otomatis. Selanjutnya, berikut adalah gambar dari cara kerjanya. Cara kerja sistem ini dimulai dari user yang melakukan transaksi, kemudian sistem secara otomatis memproses data yang masuk. Data tersebut akan dibaca, divalidasi, lalu diproses lebih lanjut sesuai kondisi yang ada. Setelah itu, data disimpan ke dalam database. Jika terjadi kesalahan, sistem akan memberikan notifikasi, dan jika berhasil, sistem akan menampilkan hasil akhir kepada user. Jadi, seluruh proses berjalan secara otomatis dari input hingga output. Selanjutnya, hasil pengujian. Pengujian dilakukan dengan 4 skenario untuk memastikan trigger bekerja dengan baik. Pada peminjaman normal, stok berkurang otomatis sesuai jumlah buku. Jika peminjaman melebihi stok, sistem akan menolak transaksi. Pada pengembalian tepat waktu, stok kembali bertambah dengan benar. Sedangkan pada pengembalian terlambat, sistem otomatis mengubah status menjadi terlambat. Hal ini menunjukkan bahwa semua kondisi dapat ditangani dengan baik oleh trigger. Selanjutnya, untuk hasilnya sendiri, semua trigger berjalan dengan baik. Setiap trigger yang dibuat dapat berjalan sesuai dengan fungsinya tanpa mengalami error selama proses pengujian. Data yang diinput tetap konsisten. Setiap perubahan data tetap terjaga keakuratannya sehingga tidak terjadi kesalahan seperti stok yang tidak sesuai atau data yang tidak sinkron. Sistem bekerja secara otomatis sesuai harapan. Seluruh proses dalam sistem dapat berjalan secara otomatis tanpa perlu input manual, serta mengikuti aturan yang telah ditentukan dengan baik. Lalu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, efektivitas trigger berdasarkan hasil pembahasan penggunaan trigger pada MySQL terbukti efektif dalam mengoptimisasi berbagai proses dalam sistem database. Yang kedua, menjaga integritas data. Trigger mampu menjaga integritas data dan konsistensi data dengan baik, sehingga setiap perubahan data tetap akurat dan terkontrol. Yang ketiga, mengurangi kesalahan manusia. Dengan proses yang berjalan otomatis sesuai aturan, penggunaan trigger dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia dalam pengolahan data. Untuk saran,
Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur denda keterlambatan agar pengelolaan perpustakaan menjadi lebih lengkap. Yang kedua yaitu pengembangan trigger, dapat ditambahkan trigger untuk proses penghapusan data agar sistem lebih terkontrol dan terstruktur. Yang ketiga yaitu integrasi sistem. Sistem dapat diintegrasikan dengan aplikasi berbasis web atau mobile agar lebih mudah diakses oleh pengguna. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas sistem. Pengembangan lanjutan juga dapat difokuskan pada peningkatan efisiensi dan performa sistem agar lebih optimal dalam penggunaan jangka panjang. Sekian dari kami kelompok 6, matur sakalangkung. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.